Anda kembali di Morning Show. Ya, kalau kita lihat kan hanya saya nih kayaknya yang konsisten merayakan Valentine dengan baju pink warna merah itu karena dan masih tetap bawa coklat yang saya tadi kasih. Karena saya nggak mau ini diambil sama Eliza. Ini rebutan sama Eliza. Udah diincar sama dia tadi. Coklatnya gede di dalamnya soalnya. Aku bilang paruh 2 aja, tapi dia nggak mau, Mi. Saya nggak mau. Ini justru buat nanti saya kasih ke seseorang. Loh, nggak modal. Modal banget. Tapi memang kalau Valentine itu identik dengan bunga ya, Ami ya? Iya, kan biasanya bunga itu ya salah satu simbol romantis ya, Mi ya. Elisa udah dapat bunga belum hari ini? Belum ya, ngarep begitu. Pengennya bunga? Kalau bunga kayaknya lili, mawar putih atau mawar merah. Oh, itu nggak mau. Kalau saya nggak. Kalau saya maunya bunga deposito. Beda ya kalau aku beda. Nyerah deh saya Ami, nyerah. Kalau bunga lili kayaknya saya masih mampu beliin, tapi kalau bunga deposito kayaknya maaf ya Mi. Ada juga bunga lili tapi bunga lili palsu. Palsu. Nah. Oke, nah ini ada belusukan edisi khusus Valentine. Karena ini Valentine, jadi semuanya serba Valentine. Bahkan belusukannya pun, nah di belakang kita juga yang biasa foto keluarga. Foto keluarga kita diganti juga hari ini. Nah kali ini kita punya belusukan edisi Valentine. Nah seperti apa belusukannya pemirsa? Kita simak paket beritanya. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Kembali kita berjumpa di The Belusukan. Nah, seperti biasa, kalau di The Belusukan ini saya akan mengajak Anda untuk mencari tempat-tempat yang bisa menjadi referensi Anda. Termasuk di hari Valentine ini. Kalau Valentine kan biasanya identik dengan bunga, ya kan? Dengan coklat, dengan tempat-tempat romantis. Kebetulan saya punya semua referensinya. Kita kemana saja sih? Yuk, ikutin saya. Anthuriumnya berapa, Pak? 15.000 paling murah. Udah deh, nanti kita coba tawar-tawar lagi ya. Tapi pemirsa, yang namanya Valentine itu memang tidak bisa lepas dari bunga. Jadi kalau orang Valentine kesannya itu harus ada bunganya ya. Makanya untuk itu saya ajak Anda ke pasar bunga terbesar se-Asia Tenggara yang ternyata tidak jauh-jauh dari kita. Di Jakarta Barat saja, namanya Rawa Belong. Belong to you and belong to me. Nah, kalau di sini disebut pasar bunga terbesar se-Asia Tenggara, ya sudah wajar karena berdirinya saja dari tahun 1974 di era Ali Sadikin, ya kan? Kemudian di tahun 1989 pasar ini kemudian ditata ulang kembali di era Gubernur Wiyogo dan jadilah pasar bunga terbesar dengan omset yang cukup fantastis, 15 sampai 20 miliar rupiah per bulan. Anda bayangkan bagaimana kalau ada momen-momen seperti Valentine, kemudian ada momen-momen seperti Imlek, Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal. Wow, pasti mereka omsetnya banyak ya Pak ya? Lumayan. Alhamdulillah lumayan. Ya sudah, yuk kita lihat aktivitas di dalam ya. Sekarang saya udah ada di samping bapak-bapak pedagang yang kelihatannya sumringah banget nih tiap hari Valentine tiba. Bukan karena dia mau merayakan bersama teman-temannya ataupun juga kekasih hatinya ya. Tapi tentu saja karena omsetnya jadi naik sekitar 3 kali lipat. Nah kita tanya nih, bagaimana dengan Valentine tahun ini? Halo Pak Wahid, ya, apa kabar Pak? Halo Pak. Ya, Pak, ini saya kalau mau beli bunga ya, satu buket kayak gini nih berapaan sih Pak? Harganya itu sekitar 200-an lah. 200.000 aja Pak ya? Ya udah deh Pak, kalau gitu boleh juga nih Pak ya? Iya. Saya mau yang ini aja deh Pak. Nanti sekalian dirangkain kayak begini Pak. Ya, terus ini pakai plastik putih gitu Pak. Pokoknya bisa lah ya Pak Wahid ya? Bisa. Oke. Mas, siapa namanya? Saya Yuke. Mas Yuke, oke. Iya. Mas Yuke lagi pesen apa nih? Lagi pesan mawar nih, Mbak. Lagi pesen buket mawar ya? Iya. Buat siapa sih? Buat pacar. Buat pacar, oh Iya. punya pacar ternyata. Oke, udah berapa lama pacarannya? Udah 10 bulan, Mbak. Udah 10 bulan, tapi setiap Iya. Valentine
Pasti ini Valentine pertamanya ya? Iya, makanya saya lagi mau beli nih. Bela-belain ke Rawa Belong. Iya, Padahal rumahnya di Pasar Minggu. Pasar Minggu jauh. Mbak, udah jadi, Mbak. Oh, so sweet banget sih Pak Wahid. Pak Wahid ini merupakan satu-satunya pria yang memberikan bunga ke saya. Terima kasih banyak ya Pak Wahid ya. Tapi mohon maaf, seribu maaf Pak. Saya harus memberikan bunga ini pada orang lain. Selamat tinggal Pak Wahid. Selamat tinggal, Mbak. Iya, kapan-kapan saya mampir lagi maksudnya Pak. Dah. Sejak zaman dahulu kala, yang namanya coklat itu selalu dianggap sebagai makanan afrodisiak alias pembangkit gairah. Tapi bukan karena itu ya pemirsa. Saya memberikan coklat kepada pasangan saya karena saya ingin memberikan sebagai ungkapan rasa kasih sayang. Coklat ini selalu dianggap juga sebagai ungkapan gagasan Valentine yang paling tepat. Yuk kita cari yuk di dalam yuk. Jika bicara soal hari kasih sayang, tentu ada sesuatu yang ingin kita bagi bersama orang terkasih. Yang paling favorit biasanya berupa cake coklat atau sejenisnya. Dan bisnis semacam ini sangat marak di ibu kota. Konsumen tidak saja membeli kue atau coklat hanya karena perkara rasa, namun juga karena adanya perasaan emosional, seperti berkaitan dengan Valentine's Day. Hal seperti inilah yang membuat bisnis kue coklat begitu menjanjikan. Kayaknya anak-anak semua ya, pengen dibeli saya talase. Tapi itu, mesti kumpul-kumpulin duit dulu kayak ini, pemirsa. Waduh, kirain kue juga, manis-manis sih. Saya udah barengan sama yang punya postre nih ya. Cake Sister. Iya. Kamu bikin album? No. Kita bikin cake aja. Kita launching cake aja. Cake dulu aja ya. Oke, ini kalau dengar-dengar nih ya, postre ini kan sebenarnya rebranding. Tadinya ada satu toko kue juga kan. Apa namanya? Namanya Paris dulu. Paris ya. Postre. Oke, kenapa di rebranding? Karena lebih pengen mengusung kita berdua. Kalau dulu kita bikin cake shop itu waktu kita masih very young, masih remaja. Sekarang kita lebih pengen suasana cake shop itu lebih dewasa, terus brandnya juga berbeda. Kalau untuk momen Valentine gimana nih? Nah biasanya kita masukin unsur-unsur cinta-cintaan tuh, ya kan? Karena kan semuanya pengen kirim ke coklat-coklat, cake-cake ke orang yang disayangkan. Jadi di sini kan decorate yourself, jadi semuanya yang mau dibikin pesan-pesan cintanya itu bisa dia bebaskan, ekspresikan lewat kue. Jadi ada dari cake toppernya, ada tulisannya, ada juga tulisan yang bisa dimakan tintanya. Jadi belum, postcardnya kayak apa? Nih, postcard kita punya postcardnya seperti ini. Kita punya ada 3 pilihan warna postcardnya. Wow, yang ini bisa dimakan ya? Ini bisa dimakan, ini karena dari sugar paper. Nanti ditulis, customer biasanya akan menuliskan pesan cintanya buat orang yang dia sayang. Bisa sih untuk suami, pacar, atau mungkin nyokap. Ya nggak bisa bawa jomblo nih. Bawa jomblo bisa, Buat diri sendiri. diri sendiri boleh. Oh, Mencintai, karena setiap orang pasti mencintai dia makan sendiri. Ditulisnya juga dengan spidol yang bisa dimakan juga aman maksudnya, karena memang menggunakan pewarna dari pewarna makanan. Jadi memang special marker gitu. Namanya food writer. Food writer. Ya. Seru nih kayaknya ya. Semoga selalu berkembang bisnisnya. Bisa buka cabang di mana-mana. Amin. Masya Allah. Kue biasa disajikan polos hingga pada tahun 1840 di Inggris. Saat pernikahan Ratu Victoria dan Pangeran Albert, kue disajikan dengan berbagai dekorasi berbahan coklat dan gula fondant. Sejak saat itulah kue tart dengan aneka hiasan mulai populer. Yang unik dari postre ini pemirsa, kue-kue yang Anda beli itu bisa Anda desain sendiri dan juga bisa Anda hias-hias sendiri. Pasti mau nyoba ya, ini ada sugar paper di tangan kiri saya dan di kanan saya ini ada food writer. Jadi dua benda ini akan membuat pacar saya melayang-layang. Asik ya Mbak Ima ya. Oh iya ini kenalin dulu pemirsa, ini ada Mbak Ima. Saya datangkan jauh-jauh dari Garut ya Mbak ya. Iya. Untuk mengajarkan saya seperti apa sih caranya membuat satu bingkisan yang menarik.
Ini berarti aku tulisin dulu nih. Iya, langsung Mbak Ima, tulis aja. Yeay, akhirnya saya berhasil Mbak menciptakan sesuatu yang romantis. Ini inisial nama saya, Deka Dias Katrina. Oke, Mbak Ima, makasih banyak ya. Sama-sama, Mbak. Besok kita belajar menghias kue lagi. Iya, oke. Makasih. Oke, pemirsa, saya udah beli cake India Rainbow dan juga ada kue yang spesial banget yang sudah didesain oleh saya sendiri. Dan sekarang saya akan bersiap-siap untuk kencan.